Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam IAI Al-Khozini Buduran Sidoarjo, mata kuliah Analisis Kebijakan dan Problematika Pendidikan Islam yang diampu oleh Dr. Rumlan Ahmadi MPD. Pada kesempatan kali ini kami akan membicarakan satu topik yang sedang hangat dibicarakan di luar sana, yakni pentingkah outdoor learning bagi siswa. Nah, pada kesempatan kali ini perkenalkan narasumber kita. Yang pertama yang ada di ujung yakni Bapak Musadat. Yang kedua yang di tengah ada Bapak Hasan. Dan yang ketiga di samping saya yakni Ibu Rina. Nah, baik, untuk menyingkat waktu, mari kita dengarkan pendapat dari beberapa narasumber kita kali ini. Mungkin bisa dimulai dari Bapak Musadat yang duduk di paling ujung. Bagaimana pendapat Bapak tentang pembelajaran outdoor learning ini bagi siswa? Monggo. Terima kasih waktunya. Singkat saja, menurut saya pribadi ini tidak begitu penting. Karena ada beberapa poin yang saya pahami. Satu, kesediaan sumber daya. Artinya sumber daya yang tersedia ini mampu nggak memberikan akses terbaik bagi anak-anaknya di belajar. Artinya secara fasilitas, peralatan atau mungkin yang lain itu mendukung dalam belajar. Yang kedua adalah tujuan. Cara tujuan pelajaran. Kalau kita bedakan dengan di kelas itu langsung satu pada papan atau. Tapi kalau bicara outdoor sendiri, mohon maaf, pandangan anak-anak aman-aman, bisa lihat kanan kiri atau lihat yang lain yang bukan pada tujuan belajar. Berarti fokusnya kurang pada fokusnya. Yang ketiga adalah kondisi lingkungan atau keamanan. Lingkungan ini berpengaruh. Mohon maaf, kalau kita cari tempat yang ramai itu akan pengaruh pada anak-anak, tidak akan fokus. Keamanan. Contoh kecil ini, satu guru mengajar 10 anak. Apakah semua anak ini efektif memperhatikan apa yang disampaikan? Itu saja 10 anak yang 2 itu kemana-mana, yang 8 itu diam. Atau sebaliknya, yang 8 itu kemana-mana, yang 2 itu diam, memperhatikan guru menyampaikan. Nah, inilah menurut saya pribadi, tidak perlu itu namanya outdoor, tapi kita perlu memberikan satu lebih pelajaran kepada anak itu di kelas. Terima kasih. Baik, berarti dapat disimpulkan dari pendapat Bapak Musadat ini bahwa outdoor learning itu sebaiknya tidak dilakukan karena mengingat beberapa aspek yang sudah disampaikan. Baik, bagus sekali. Dan kita beranjak ke narasumber yang kedua yakni Bapak Hasan. Bagaimana pendapat jenengan? Kalau tadi Bapak Sadat kontra atau tidak setuju, bagaimana dengan Bapak Hasan? Monggo. Terima kasih atas waktunya. Menurut pandangan kami mengenai outdoor learning, yaitu bahwasanya dengan kita belajar di luar itu dapat mengembangkan kreativitas siswa dan itu merupakan daya tarik untuk siswa untuk belajar di alam, sehingga anak-anak ini dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa dalam suatu pembelajaran. Kemudian materi yang diajarkan ini sangatlah relevan, mana anak-anak bisa belajar secara langsung, pengalaman langsung dengan apa yang ada di alam. Contoh misalnya kita belajar mengenai ilmu pengetahuan alam. Anak kita ajar di sebuah lapangan, di situ guru memberikan tugas kepada siswa, tolong cari hewan yang sekiranya makan rumput apa saja. Nah, disitulah anak-anak bisa mencari dan tahu mana bedanya hewan yang makan rumput dan tidak makan rumput. Di situ ada kategori ya, misalkan carnivora, herbivora, dan omnivora. Jadi lebih relevan, anak bisa pengalaman belajar langsung di alam. Yang ketiga mungkin ya mengembangkan rasa mandiri
bisa mandiri dan anak bisa memecahkan masalah. Ya seperti tadi, anak ditugaskan untuk mencari hewan pemakan rumput. Di situ dia mencari dengan kemandiriannya dia. Kemudian dikerjakan masalah apakah benar ini memang hewan pemakan rumput, sehingga mereka mencari bukti yang relevan di situ apakah benar. Contoh misalkan si belalang ini dia menemukan seekor binatang belalang, apakah benar ini memakan rumput. Dan disitulah dia secara mandiri dia mencari fakta apakah si hewan ini memakan rumput. Saya rasa seperti itu. Terima kasih. Baik, bagus sekali. Jadi menurut Bapak Hasan ini outdoor learning dapat mengajarkan anaknya lebih objektif dan ya bisa memancing daya identifikasi dari siswa tersebut. Oke, baik sekali ya. Ternyata beragam ya jawabannya. Baik, yang terakhir kita dengarkan pendapat dari Ibu Rina. Monggo Ibu Rina. Terima kasih waktunya. Menurut pendapat saya setuju dengan keduanya, dengan pendapat Pak Hasan dan juga Pak Sadat, yang mana menurut Pak Hasan belajar learning itu penting ya, karena dapat menumbuhkan nilai percaya diri dan juga kreativitas siswa, dan materi juga lebih relevan di luar. Dan sedangkan dari Pak Sadat sendiri kurangnya fokus dalam tujuan pembelajaran tersebut dan minimnya akan keamanan di lingkungan tersebut. Nah, karena segala sesuatu itu ada kekurangan dan juga kelebihan, tergantung dari sudut pandang kita, dari sudut pandang mana kita melihat dengan bagaimana solusi yang terbaik. Oke, baik. Terima kasih Bu Rina, Bapak Hasan dan Bapak Sadat. Itu tadi beberapa pendapat dari narasumber kita kali ini tentang pentingkah outdoor learning bagi siswa. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa segala sesuatu yang kita laksanakan untuk kemajuan peserta didik kita, alangkah lebih baiknya diterapkan dan juga dilihat dari beberapa hal atau aspek yang mendukung, baik itu fasilitas dan juga beberapa aspek yang bisa atau celah untuk kita gagal dalam melaksanakan. Baik, terima kasih semuanya. Saya rasa cukup diskusi kali ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.